Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menilai Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Apakah tuntutan seumur hidup sudah tepat atau Sambo masih mungkin dijatuhi pidana mati? Kita sudah terhubung dengan Nelson Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua, dan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Saya ke Pak Nelson terlebih dahulu. Pak Nelson sudah terhubung bersama kami. Selamat sore, Horas. Baik, selamat sore, Pak Nelson. Ya. Baik, Pak Nelson, kami paham pasti keluarga Yosua, termasuk Anda kuasa hukumnya, kecewa dengan keputusan Jaksa Penuntut Umum. Apa yang janggal dari vonis atau mohon maaf, dari tuntutan ini? Terima kasih untuk pemirsa Newsroom di seluruh bumi. Hari ini vonis Ferdy Sambo. Kita sudah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hanya pidana menengah, jenis menengah seumur hidup ya. Terus terang kita kecewa. Kita kecewa sekali, luar biasa. Jauh dari pengharapan. Dan tentu keluarga besar Joshua Huta Barat, Ibu Simanjuntak di Sungai Bahar dan keluarga semuanya, serta kami penasihat hukum kecewa sekali. Penerapan pasal sebenarnya tidak dibuat secara maksimal. Jadi apa perbuatan itu dan hukuman itu tidak setimpal. Oleh karenanya, karena ini tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kita masih punya satu pengharapan dari majelis hakim yang kita muliakan. Mudah-mudahan mereka tidak akan salah menerapkan hukuman yang sudah kita buat di dalam laporan polisi di bulan Juli untuk pasal 340. Demikian. Baik, Pak Suparji, hukuman atau ya tuntutan seumur hidup bagi Ferdy Sambo. Tadi dari keluarga korban berharap tentunya hukuman mati. Hukuman seumur hidup atau tuntutan seumur hidup menurut Anda sudah cukup memuaskan? Saya kira ukurannya bukan soal puas atau tidak puas, tetapi kembali pada norma yang mengaturnya. Karena sekiranya mengacu pada pembuktian dan pandangan dari Jaksa Penuntut Umum, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang terpenuhi unsur-unsur 340 KUHP, dan yang lebih menarik lagi adalah tidak ada alasan-alasan yang meringankan, tetapi adalah alasan yang dominan, alasan yang memberatkan bagi aparat penegak hukum, tindakan yang meresahkan, tindakannya menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, memang logikanya adalah hukuman mati. Tetapi ini mungkin bisa dipahami karena pertama, bahwa hukuman mati itu di beberapa negara sudah dihapuskan. Kemudian yang kedua adalah hukuman mati itu selalu mengundang polemik. Dianggap bertentangan dengan HAM karena yang punya otoritas untuk menyebut seseorang nyawanya adalah hanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian hukuman mati itu adalah tidak bersifat memberikan sebuah penjeraan atau kemudian sebagai sebuah hukuman, tetapi adalah langsung kemudian yang bersangkutan mati. Tetapi itu juga akan bertentangan dengan bahwa yang bersangkutan telah juga melakukan pelanggaran HAM. Dalam hal ini terlibat dalam tewasnya Joshua. Maka dalam pandangan yang mendukung penerapan hukuman mati, maka seharusnya memang hukuman mati menjadi salah satu
yang dituntut atau menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum tadi itu. Namun demikian, saya kira tetap harus dihormati bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum harus tetap diapresiasi. Karena memang kalau kita cermati, tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu lebih berdasar pada sebuah keyakinan. Karena ya tadi, saksi-saksi tidak ada yang kemudian secara material, secara faktual mengungkapkan tentang proses perencanaan pembunuhan tadi itu. Dan misalnya juga, Sambo juga mengatakan bahwa dia tidak memerintahkan untuk melakukan penembakan atau pembunuhan. Tetapi jaksa penuntut umum adalah memiliki keyakinan bahwa dialah aktor intelektual dari pembunuhan berencana ini. Dan ini sebetulnya sudah saya prediksikan dari awal bahwa kemungkinan besar itu adalah tuntutan seumur hidup. Dan nanti kita menarik adalah tunggu bagaimana tuntutan buat Ibu PT, Eliezer, kemudian kalau kita sudah tahu Ricky dan Kuat Ma'ruf adalah 8 tahun dan 8 tahun. Prediksi saya dari awal memang akan bertingkat. Tertinggi adalah ya Sambo, kemudian yang kedua adalah Ibu PT sebagai pemicu, sementara Freddy Sambo adalah yang menyuruh, kemudian untuk Eliezer adalah yang melaksanakan, sementara Ricky itu adalah peran serta, turut serta. Dalam hal ini dia seorang aparat penegak hukum. Sementara Kuat Ma'ruf adalah seorang driver, seorang supir yang mestinya tuntutannya tidak disamakan dengan tuntutan Ricky. Tapi ternyata sama. Itu prediksi saya dari awal begitu. Baik, Pak Nelson silakan tanggapi. Baik, terhadap tuntutan tersebut ya Pak Suparji tadi sudah mengatakan tidak ada yang meringankan, yang memberatkan semua. Dan saksi-saksi juga tidak ada yang menyangkal, termasuk rekan korps, penyidik dan lainnya. Tetapi alam berpikir daripada jaksa penuntut umum berbeda dengan yang kita harapkan. Inilah yang menjadi polemik termasuk bagi kita ya. Kalau kita sebut di dunia hukum, kita mesti di pasal 10 KUHP mesti diakui pidana mati tersebut. Namun ke depannya ya kita menunggu majelis hakim untuk merealisasikan pasal-pasal yang kita harapkan sesuai dengan LP yang kita sudah sampaikan. Demikian. Baik, Pak Suparji. Jika Sambo sebagai aktor intelektualnya saja, ini tuntutannya adalah hukuman mati. Tadi Anda mengatakan bahwa kedua adalah Putri Chandrawati. Berarti untuk Putri Chandrawati mungkin bisa hanya 30 tahun atau 20 tahun? Ya, kalau penjara maksimalnya kan 20 tahun ya dalam hal ini ya. Kalau sekali 340 terpenuhi, maka kemungkinan ya 340 karena yang bersangkutan adalah dianggap pemicu. Ya, dianggap pemicu. Karena semuanya ini adalah bermula dari cerita dia kepada Freddy Sambo, sehingga kemudian Sambo dianggap merancang terhadap pembunuhan berencana tadi itu. Dan ini nanti juga Eliezer akan menarik misalnya berapa akan dituntut. Karena pada satu sisi dia adalah pelaku utamanya, namun dia adalah justice kolaborator. Ini menarik bagaimana pengakuan dari jaksa untuk kemudian menempatkan dia sebagai sisi, karena LPSK sudah menempatkan itu, dan juga nanti apakah hakim juga akan menempatkan dia sebagai sisi juga. Jadi memang akan bergradasi tingkatan hukumannya. Bisa juga tidak 20 tahun, bisa juga seumur hidup juga. Kita tunggu saja nanti, Pak. Ya. Baik, Pak Nelson, Pak Suparji, kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita usai jeda berikut. Pemirsa, Newsroom akan kembali usai jeda. Dijelaskan